Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam Pak Aris. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak Didin? Alhamdulillah. Bagaimana juga Pak Aris? Alhamdulillah hari ini saya sudah dalam keadaan baik seperti Pak Didin. Jadi Pak Didin, terima kasih ya Pak Didin. Hari ini saya pertama ucapkan terima kasih kepada Pak Didin karena hari ini saya sudah bisa diberikan kesempatan ya untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Didin. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita bahwa nanti saya akan mengobservasi kegiatan dari Pak Didin. Dari observasi ini saya akan sedikit ngobrol dulu nanti ya mengenai persiapan untuk observasi ini. Untuk pembelajarannya pembelajaran tematik bagi ya. Untuk tematiknya mengambil berapa Pak? Untuk tematiknya mengambil dari tema yang pertama pembelajaran nanti tujuan pembelajarannya apa? tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menganalisis cara makhluk hidup atau dalam berkembang Itu tujuannya kemudian untuk pembelajaran nanti ya. Kemudian untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti kira-kira area pengembangannya yang akan dicapai untuk juga apa? Untuk itu saya mengembangkan tiga pertama strategi, kedua dan pembelajaran dan diskusi kelompok. Jadi strategi mungkin Pak Didin ya, strateginya ya, strategi yang dipersiapkan untuk dikembangkan nanti dalam dunia pelajaran ya. Yang pertama tadi SBM ya Pak Didin ya, kemudian media menjadi pembelajaran, kemudian yang belajar diskusi kelompok. Jadi dari strategi itu kan tujuannya untuk meningkatkan motivasi dan proses pembelajaran dan belajar. Ya, itu satu yang perlu saya ketahui sebelum saya masuk kelas Pak Didin ya. Jadi dari yang kita bilang tadi bahwa di sini Pak Didin ingin meningkatkan motivasi belajar siswa dunia dan belajarnya dengan satunya yang pertama tadi menggunakan SBM menggunakan media menggunakan video pembelajaran dan kemudian dalam proses belajar juga dari sisi Pak Didin. Baik, jadi kemudian nanti pas ketika pada pelajarannya yang kelas ini berjalan sesuai rencana Pak Didin ya. Baik, jadi terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Aris. Dan awas Pak Didin ya. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dua, sudah selesai belum? Masih dikerjakan? Ya, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Ada kesulitan kelompok dua? Kelompok satu ada kesulitan? Tidak ada. Nah, sekarang kalian presentasikan. Yang kelompok satu siapa yang mau mempresentasikannya? Mari sama? Sama? Ya, sana. Ya. Jangan lupa. Nah. Kelompok dua siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, kita diskusikan ingin mempresentasikan tentang walang sangit. Walang sangit akan jika dia terancam untuk dibunuh, dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap dan akan membuat orang menjauhi dirinya. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Ya. Ada pertanyaan?
Tidak ada. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih Ali dan Nabila. Silakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Muhammad. Pak sama Najwa. Ya, silakan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi. Kami ingin mempresentasikan meskipun memiliki cangkang yang keras untuk melindungi dirinya dan untuk tempat tinggal. Bagaimana teman-teman? Setuju. Setuju. Ya, betul tidak? Betul. Silakan diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan buat kelompok 2. Baik, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mempresentasikan ya tiap kelompok ke depan ya dengan perwakilan dari kelompok 1 yaitu Pak Ari dan Nabila, dari kelompok 2 Rafa dan Najwa ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Ini kayaknya ngantuk ini ya Bapak. Ya kita ini dulu lah, biar semangat dulu ya. Bangun semuanya bangun. Ya, kita sedikit dulu ya. Iya, biar ngantuk ini ya. Bangun dulu. Ya. Ini yang laki-laki silakan di depan sana. Ya, sana sebelah sana. Ya, bisa di sebelah sana guys ya. Di sebelah sana. Ya, nah jangan di kursi situ. Bisa. Nah, siap ya. Supaya kita semangat lagi dan tidak mengantuk, mari kita dulu ya. Five, four, 3, Sudah ya. Oke, lalu kembali jangan ngantuk ya. Nah, baik anak-anak sekalian, tadi kalian dengan perwakilan temannya ya, dari kelompok sudah mempresentasikan. Nah, sekarang Bapak akan mengevaluasi ya dari materi yang sekarang sejauh mana kalian menyerap materi pelajaran hari ini. Ya, silakan evaluasinya diisi ya. Ya, silakan. Evaluasinya diisi. Silakan evaluasinya diisi. Ya. Ya, evaluasinya silakan diisi.
Sudah selesai? Nah, Oke, kalau selesai. Selesai? Baik, anak-anakku semuanya, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Ternyata ada beberapa hewan yang menyesuaikan diri itu dengan cara kerjasama. Ya, tadi yang sudah kalian bilang yaitu contohnya semut, lumba-lumba, terus terus serangga. Ya. Dan ada beberapa jenis hewan juga yang mempunyai ciri khusus ya untuk mempertahankan hidupnya ya, atau untuk menyesuaikan kehidupannya. Yaitu tadi contohnya apa? Walang sangit ya, dengan cara apa tadi? Membuat yang menyengat ya, sehingga musuhnya tidak jadi memangsanya. Terus tadi apa? Siput dengan cara apa tadi? Mempunyai cangkang yang keras ya, itu salah satu model penyesuaian diri terhadap lingkungannya atau adaptasi siput ya. Baik anak-anak sekalian, Bapak mau tanya nih, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Sedih, senang, atau biasa-biasa saja? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Kalian bersemangat ya. Nah, untuk besok ya yang akan datang kita akan belajar tentang apa? Masih tema 2 ya, tapi tentang apa? Ya, tentang jenis-jenis hewan yang bisa beradaptasi di daerah tertentu. Tuh, pintar ya. Nah, sekalian, mungkin itu saja pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Oke, supaya lebih melestarikan budaya daerah ya. Silakan semuanya. Ya, sama-sama.
Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Anda Nur untuk menutup ya pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya, sekian ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, silakan untuk pulang ke rumahnya masing-masing ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Didin? Alhamdulillah baik. Ya, baik ya. Baik Pak Didin, ini ya di sesi ini ya, ini adalah apa? Percakapan pasca observasi yang mana ini masih lanjutannya yang kemarin ya Pak ya. Yang tadi sudah Bapak laksanakan, itu kemarin sudah ada obrolan pra observasi ya. Kemudian saya juga sudah masuk ke kelas Bapak waktu pembelajaran. Saya sudah mengobservasi dari kelas Pak Didin ya. Ya, jadi nanti di sesi ini mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya Pak Didin ya, kaitannya dengan hasil observasi yang sudah saya lakukan kemarin. Ya, Pak Didin ini yang pertama ini gimana perasaannya untuk pembelajaran yang sudah Pak Didin laksanakan kemarin ketika saya observasi? Oh, kalau untuk perasaan ya senang Pak Aris, senang bahagia bisa mengajar anak-anak dengan dengan metode yang kita laksanakan mungkin secara bervariatif dan sebagainya ya sesuai dengan kebutuhan siswa Pak Aris. Ya mungkin di antara senang juga kita mungkin ada perasaan ya soal ada kurang puas sedikit gitu ya Pak. Iya. Mungkin karena ada beberapa hal yang membuat kita ada kendala sedikit. Ya, baik Pak Didin. Jadi perasaannya senang ya walaupun terlepas ada kendalanya ya Pak Didin ya. Iya. Jadi dari percakapan ini nanti kan kita kan memiliki apa tujuan ya Pak ya? Tujuan dari percakapan ini nanti kan kaitan dengan apa pengembangan yang Pak Didin akan yang kemarin dilaksanakan ya Pak ya, atau area pengembangan Pak ya. Kemarin kan ada beberapa area pengembangan ya kaitan dengan pembelajaran Pak Didin itu apa saja Pak Didin? Coba di itu lagi. Kalau kemarin area pengembangan kita melaksanakan pembelajaran dengan pertama dengan menggunakan media pembelajaran yaitu menggunakan video pembelajaran Pak Aris. Kebetulan video pembelajarannya itu kita fokuskan ke materi tentang muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia Pak Aris. Jadi kalau IPA-nya itu muatan tentang hewan yang jenis hewan hewan opipar, depipar dan opopipar, dan untuk bahasa Indonesianya kita tentang informasi penting dari suatu teks. Terus selain itu kita juga mengadakan diskusi kelompok. Selain mengadakan diskusi kelompok, juga kita mengadakan pengembangan dengan cara kolaborasi anak-anak dalam Ice breaking gitu ya? Iya, dalam ice breaking. Jadi untuk mengusir rasa jenuh di dalam kelas Pak. Ya. Saya konfirmasi ulang Pak, jadi kemarin kan pada waktu obrolan pra observasi ya, jadi Pak Didin ingin mengembangkan 3 hal ya. Yang pertama tadi media pembelajaran itu berupa video pembelajaran, Iya. Kemudian yang kedua itu ada ice breakingnya untuk mahasiswa, kemudian yang ketiga di diskusi pembelajarannya Pak ya. Iya. Itu berarti 3 hal itu.
Nah ini menurut Pak Didin dari 3 hal tadi ya, yang menjadi area yang ingin Pak Didin kembangkan ya, itu bagian mana yang Pak Didin yang dirasa masih kurang maksimal? Iya, betul. Nah, tadi kan udah saya bilang dari awal ya Pak, Iya. ketika Bapak bilang tentang perasaan saya ketika pasca pembelajaran ya, yaitu tadi senang tapi ada rasa kurang puasnya ya. Saya bilang rasa kurang puas itu ini keterkaitannya dengan yang tadi Pak. Jadi di diskusi kelompok itu, makanya saya bilang agak kurang puas yaitu di diskusi kelompok. Kenapa? Karena ada beberapa siswa yang tidak aktif. Jadi antusiasmenya itu agak kurang gitu Pak. Jadi ketika diskusi kelompok ini kita laksanakan, banyak siswa yang aktif tapi ada 1-2 orang saja siswa yang kayaknya tidak aktif gitu, pasif. Iya. Jelas seperti itu Pak. Kayak itu ya, mengandalkan teman gitu ya. Betul. Jadi tergantung ke temannya dan dia tidak mau memberikan support atau misalkan tidak mau memberikan ya sesuatu yang yang bisa untuk kelompoknya itu tidak bisa sedikit memberikan sumbangsihnya lah dalam bentuk pikiran seperti itu Pak. Jadi dari 3 area pengembangan tadi yang menurut Pak Didin dari 1 ya Pak ya di kegiatan diskusi kelompoknya Pak ya, jadi masih ada anak yang belum atau kurang aktif atau terlihat seperti mengandalkan temennya aja ya, jadi dia tidak terlalu aktif ya. Nah dari satu aspek tadi Pak Didin ya, yang menurut Pak Didin itu ada kelemahan atau kekurangan itu belum cukup puas dengan apa yang dilakukan siswa di kelas. Nah, tentunya itu kan pasti ingin dikembangkan lebih baik lagi kan Pak Didin ya. Iya betul. Nah kira-kira menurut Pak Didin nih nanti strateginya gimana Pak Didin untuk mengembangkan? Iya. Kita fokus di diskusi kelompok tadi ya Pak. Iya. Karena ada anak yang tidak aktif dalam diskusi kelompok, kita dekati, kita kasih sentuhan sentuhan yang membuat dia ibaratnya lebih peka lagi terhadap diskusi kelompok. Dan kita tanya kenapa tidak ikut serta dengan temannya dalam diskusi kelompok. Nah kita di situ akan kita tahu kenapa dia sampai tidak berperan aktif dalam diskusi kelompok tersebut. Nah ketika kita dekati dan dia bilang alasannya apa, nah kita kasih anak itu support juga dengan cara misalkan ketika anak diskusi kelompok itu, kelompoknya dia itu presentasi ke depan. Nah ketika presentasi kita usahakan siswa yang tidak aktif tersebut untuk mempresentasikannya sehingga diskusi kelompok itu bisa berjalan dengan baik dan semua siswa bisa aktif dalam pembelajaran. Gitu Pak Aris kira-kira ya. Jadi itu semacam kayak merefleksikan dulu Pak ya. Iya, kelemahannya di mana, kemudian nanti di sini juga memberikan kesempatan anak yang kurang aktif tadi untuk diberikan tugas semacam presentasi Pak ya. Iya betul. Biar tumbuh aktif kembali. Mungkin ditambah ini lagi Pak supaya mereka mungkin siswa itu merasa tegang apa gimana, kita kasih relax dulu kali ya Pak ya. Kita kasih relax dulu atau apa dulu, jadi ketika mungkin dia merasa tegang dalam berkelompok, mungkin pikirannya tidak bisa fokus karena pikirnya seperti apa kelompok itu kan. Ini kita kasih relax supaya dia bisa bangkit motivasi untuk belajarnya. Nah ketika setelah relax itu kita kasih support dengan cara yang tadi presentasi ke depan, tapi dia yang mempresentasikannya bersama teman-temannya seperti itu Pak. Tadi ya ditambah dengan relaksasi ya, untuk menghilangkan kejenuhan, mungkin ketegangan Pak ya. Ketegangan ya. Itu kan strategi, mungkin strategi saya anggap satu sebagai strategi pertama ya Pak, strategi awal ya, utama. Nah, mungkin kan nanti kalau misalnya nih dari strategi ini kan pasti ada sih alternatif ya Pak ya, alternatif strategi yang lain nggak untuk agar anak itu lebih aktif dalam diskusi itu? Kalau menurut saya kedepannya supaya anak bisa lebih aktif lagi, kita kasih dia itu kesempatan untuk lebih giat lagi belajarnya. Kita panggil orang tuanya supaya kita bisa paham apakah anak itu tidak aktif di sekolah itu kenapa. Saya berpikir siapa tahu karena ada faktor di luar itu Pak, di luar sekolah, mungkin dukungan dari orang tua yang kurang atau karena mungkin kesibukan orang tuanya sehingga motivasi dari siswa itu berkurang. Nah setelah kita
observasi atau kita wawancara dengan orang tuanya, kita bisa tahu gitu. Setelah kita tahu, nah kita nanti akan kita cari lagi tindakan kita, atau misalkan alternatif lain lagi supaya siswa ini bisa aktif dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi berkomunikasi dengan orang Iya, tua Pak betul. yang strategi yang kedua ya. Baik Pak Didin, ini ada dua strategi ya, ada strategi utama, kemudian ada alternatif lagi apabila strategi yang pertama itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang Pak Didin inginkan. Nah, ini Pak Didin dari strategi tadi kan udah Pak Didin jabarkan. Nah, ini kira-kira mau dilaksanakan ini kapan ini? Langsung dilaksanakan secepatnya atau mungkin punya yang target ini sendiri? Pak, yang strategi itu. Iya. Ya kalau saya sih karena untuk kebaikan pembelajaran, insya Allah saya secepatnya. Karena ini demi kebaikan siswa sendiri ya. Karena motivasi siswa itu sangat berperan penting dalam prestasi Pak, peningkatan prestasi siswa. Keaktifan siswa itu sangat penting dalam pencapaian prestasi. Seperti itu Pak. Iya. Kalau kita misalkan tidak cepat-cepat dilaksanakan, saya takutnya tidak terlaksana nanti Pak. Gitu. Jadi kalau secepatnya mungkin di pembelajaran berikutnya itu sudah segera Ya, dilaksanakan. segera kita tangani. Intinya kan kita punya rencana tindak lanjutnya seperti apa. Ya, Pak Didin. Ya, kemudian nih Pak Didin, ini mungkin pertanyaan tambahan juga. Ini kan dalam mencapai untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah Pak Didin tadi kan rencanakan. Kira-kira Pak Didin butuh bantuan atau kerjasama dari pihak lain nggak dalam menangani rencana atau melaksanakan rencana Bapak ini? Kalau untuk rencana tindak lanjut saya sepertinya butuh Pak. Yang saya butuhkan itu mungkin teman sejawat, ya semacam mungkin ya Pak Aris atau teman yang lain, itu untuk kita observasi, atau dari ibu kepala sekolah ya Pak ya. Jadi kita wawancara dengan teman sejawat, misalkan Pak Aris atau ibu kepala atasan kita, wawancara pakar gitu kan ya, atau dengan pengawas, kita akan cari tahu apakah kelemahan ini datangnya dari kita atau dari siswa atau dari siapa saja kan gitu. Jadi kita pengen ibaratnya sharing lah apa kekurangannya dan apa solusinya dari permasalahan yang kita hadapi di kelas tersebut Pak. Iya, Seperti itu. baik Pak Didin. Jadi tetap kita butuh kolaborasi Pak ya dengan teman sejawat maupun bahkan apabila kepala sekolah atau pengawas juga terlibat itu ya untuk kegiatannya yang untuk agar menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, baik Pak Didin, mungkin itu udah di akhir percakapan kita ya Pak Didin. Jadi saya kalau boleh menyimpulkan tadi dari 3 aspek tadi, ada satu aspek yang menurut Pak Didin kurang puas, yaitu di diskusi kelompok ya Pak Didin. Kemudian tadi Pak Didin juga sudah menjabarkan rencana yang tadi. Ada rencana yang pertama itu tadi kaitannya yaitu dengan kita melakukan refleksi dengan siswa, kemudian memberikan support, kemudian ada relaksasi kegiatan pembelajaran agar anak tidak tegang atau tidak jenuh ya Pak. Iya betul. Kemudian ada alternatif juga tadi Pak Didin sampaikan, yaitu dengan memanggil atau berkomunikasi ya dengan orang tuanya. Nah, sekarang di akhir Pak Didin ya, ini untuk percakapan pasca persuasinya Pak Didin ya, ini saya kira sudah cukup. Di sini saya sudah mendapatkan ya, atau sudah mendapatkan juga ternyata di sini Pak Didin sudah menemukan ya solusi sendiri dari apa masalah yang terjadi di kelas Pak Didin ya. Nanti mudah-mudahan rencana Pak Didin itu nanti berjalan dengan sesuai rencana, kemudian hasilnya juga maksimal, dan pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Didin. Ya sama-sama. Ya, terima kasih.